Kembali lagi di Midnight Live. Aumania spesial di Hari Batik 2 Oktober ini, Fatma Ayu akan mengajak Aumania buat lebih mengenal makna dari motif batik sekaligus styling kain batik yang cocok dipakai buat anak muda. Biar tampilannya makin keren. Apalagi ini budaya yang harus kita pertahankan. Betul. Lalu seperti apa liputannya? Ini dia, kita saksikan bersama. Pemirsa, setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati Hari Batik. Tapi aku mau nanya nih, seberapa kenal kita akan motif batik di Indonesia atau yang kita kenakan? Atau maknanya ini apa sih motif batik yang kita punya atau kita kenakan? Aku akan mengajak salah satu owner yang ada di Batik Store di Jakarta, namanya adalah Batik Roastery, untuk lebih tahu dan juga lebih mengenal motif-motif batik itu apa aja sih, terutama di salah satu provinsi di Indonesia, yakni di Jawa Tengah. Kali ini di samping saya sudah ada owner dari Batik Roastery, Mbak Astri nih. Halo, apa kabar Mbak? Mbak di Batik Roastery. Terima kasih banyak. Mbak, ini kece-kece banget nih motif-motif batik. Tapi kalau boleh tahu, Batik Roastery ini memang khusus Jawa Tengah atau gimana nih? Batik Roastery itu sebenarnya produksi untuk batik Solo aja. Cuman seiring berjalannya waktu kita mulai mengkurasi dari batik-batik di daerah Jawa-Jawa lainnya gitu. Kalau di sini banyak jenisnya sih, salah satunya kalau batik tulis itu ada motif-motif pakem, ada motif pakem paduan modern, dan ada motif modern aja gitu. Boleh nggak aku diajak apa aja nih motif-motif batik yang bisa kita pelajari nih untuk para pemirsa nih? Boleh, yuk kita langsung lihat. Ini dia motif-motifnya. Kalau boleh tahu motifnya nih apa aja nih yang bisa kita pelajari nih Kak? Kita mulai dari motif-motif yang pakem dulu ya. Kalau ini salah satu motif pakemnya dari Solo. Ini motifnya Trutum Gurdo, biasanya dikenakan kedua orang tua untuk akad atau resepsi. Motif ini tuh Trutum itu yang kecil-kecil ini menggambarkan cinta kasih sayang tulus kedua orang tua kepada anaknya agar kehidupan rumah tangganya penuh dengan kewibawaan, keberkahan, dan kemuliaan. Mempelai pria dan mempelai wanita, ini ada motif Sidomukti. Nah, sebenarnya ini motifnya motif pakem dengan pewarnaan yang modern. Motif ini tuh menggambarkan dua sejoli yang menjadi satu. Dua sejoli menjadi satu agar kehidupannya itu rukun, selalu penuh kemakmuran. Maknanya sangat dalam ya berarti ya. Dan jangan salah kostum ya pemirsa, kalau mau menikah apa aja Mbak yang perlu dihindari misalnya untuk pernikahan? Yang perlu, kalau di Jawa sendiri itu sebenarnya motif yang sebaiknya tidak dikenakan itu adalah salah satunya parang rusak. Parang rusak tuh yang benar-benar motifnya full parang. Itu karena kalau orang tua zaman dulu katanya tuh kalau parang rusak kehidupan rumah tangganya tuh nggak akan rukun, nggak akan bertahan lama. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin batik-batik untuk pernikahan dan juga batik parang, ada motif batik apa lagi nih yang perlu kita tahu dan pelajari nih? Kita kasih contohnya, ada dua batik. Sebenarnya kalau ini batiknya lebih kayak karya seni ya, karya seni kayak seperti lukisan. Ini seperti gambar wanita ya di sini ya. Jadi ini menggambarkan wanita-wanita Jawa, emansipasi wanita Jawa. Di sini ada motif parangnya juga. Kalau ini motif parangnya itu menggambarkan semangat dan pantang menyerahnya seorang wanita untuk memiliki kesetaraan dengan pria, baik di pendidikan maupun kehidupan atau pekerjaan. Kalau batik-batik ini tuh sebenarnya batik yang dikreasikan antara motif yang masih pakem, tapi sebenarnya kita masukin dengan sentuhan-sentuhan modern. Jadi sebenarnya ini burung hong itu bukan burung hong sendiri, itu motif yang kita ambil dari motif peranakan. Kemudian yang motif-motif bunga-bunganya ini masih motif sekarang yang kita ambil dari Jawa. Nah, untuk kainnya sendiri ini apa aja sih Mbak? Hanya katun aja atau juga bisa untuk sutra, batik silk, dan lain sebagainya? Ada berbagai macam jenis batik. Kita ada yang pakai, kalau yang seperti ini kita tulis semua pakai katun primissima. Kemudian di sutra kita ada macam jenisnya juga. Ada kain panjang, juga ada kain dan selendang, biasanya bisa kita styling kalau ibu-ibu mau ke acara yang lebih formal. Nah, boleh nggak Mbak saya untuk di styling, karena memang untuk menarik minat
anak muda begitu ya, kita harus pintar-pintar untuk styling batik agar lebih modern. Boleh nggak Mbak? Boleh banget, yuk kita styling. Nah pemirsa, kali ini aku udah ganti baju yang netral, pakai warna hitam, atasan hitam dan juga celana hitam, dan nantinya akan di styling menggunakan kain batik sutra. Ini kain batik motifnya apa nih Mbak? Kalau ini motifnya udah modern, motif bunga-bunga, gambarin kecantikan dan keanggunan wanita. Nah ini dia pemirsa, udah jadi dan membutuhkan waktu hanya 2 menit saja untuk styling seperti ini. Dan ini cocok untuk acara formal berarti ya Mbak ya? Jadi kalau misalnya mau pakai kain batik, di styling tanpa dijahit itu bisa diserut kayak gini. Kita nggak perlu pakai tambahan tali atau apapun lagi. Cuma dililit-lilit aja, terserut dan dililit. Dan tetap terlihat stylish. Oke, kalau tadi kan aku dibantu oleh Mbak Astri nih, mungkin 2 menit. Kalau aku sendiri mungkin 5 menit lah ya, atau 10 menit nggak apa-apa, baru belajar. Tapi kita bisa styling sendiri, ini juga bisa, dan pakai kain apapun atau harus sutra? Kain apapun sebenarnya bisa, cuman biasanya kalau ibu-ibu lebih mudahnya pakai kain sutra karena lebih lembut dan lebih mudah di stylingnya. Oke, pokoknya cari kain yang mudah untuk di styling dan lebih lemes gitu ya, tidak kaku gitu. Oke, setelah satu model kita bikin apa lagi nih Mbak habis ini? Habis ini kita mau stylingin jadi bentuk dress aja sih buat banyaknya lebih cantik gitu. Oke, ini udah jadi Mbak? Udah, jadi ini style kedua kita bikin jadi kayak dress yang simple, yang bisa dipakai tanpa dijahit lagi nih. Oke, jadi ini tanpa jahitan. Kalau tadi waktunya 2 menit, ini sepertinya 5 menit ya. Ini cuman dililit-lilit aja, nggak cuman ya, tapi kita butuh ketelitian juga ya Mbak ya. Jadi ini juga bisa pakai bolero, atau juga kalau ingin tampil lebih terbuka atau seksi lagi, ini juga bisa dibuka boleronya. Jadi kalau misalnya styling ini tuh lebih ke aktivitas-aktivitas yang nggak terlalu formal, tapi tetap pengen tampil dengan batik yang cantik. Apa nih harapan Mbak Astri nih selaku pengrajin batik sekaligus wirausahawan? Kita maknainya itu bukan hanya hari untuk melestarikan kebudayaan aja, tapi kita juga bagaimana bisa terus merancang batik-batik yang modern, yang dengan warna-warna yang lebih lembut, dengan motif-motif yang lebih memiliki makna dan cerita sendiri, yang bisa terus dipakai untuk generasi-generasi selanjutnya. Untuk itu kita juga selalu berinovasi dengan cara-cara yang masuk nih ke generasi selanjutnya itu seperti apa, dengan berkolaborasi dengan desainer atau brand-brand lain yang masih berkecimpung di dunia fashion. Oke, itu tadi pemirsa keseruan kita, dan semoga batik ini tetap lestari. Jangan lupa untuk memakai batik, jangan hanya di hari batik aja. Dari Jakarta, Fatwa Ayu, Rudi, Metro TV. Rame banget penontonnya nih, luar biasa sampai ujung belakang loh. Karena usai jeda, Lale Ilmanino akan hadir di Midnight Live. Udah gak sabar kan? Ya udah, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.